Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan di video kali ini aku akan melakukan perjalanan untuk pulang dari Jakarta menuju ke rumah di Malang. Dan pada perjalanan kali ini ada sedikit masalah yang sebenarnya ini biasanya kalau udah ada masalah seperti ini aku biasanya nggak ngonten, nggak membuat videonya karena udah nggak mood duluan. Tapi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian sebenarnya tuh perjalanan-perjalanannya Mas Arkan tuh nggak selalu mulus, nggak selalu sesuai dengan planning, nggak selalu sesuai dengan rencana yang diinginkan. Tapi lumayan banyak trip yang ada dramanya, yang dimana ketika udah ada drama, itu biasanya aku nggak mau ngonten sama sekali karena udah hilang moodnya. Tapi di video kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman bahwa nggak selalu perjalanan Mas Arkan itu mulus-mulus aja. Jadi ceritanya kemarin tanggal 24 April 2023 H+2 Lebaran, aku mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Nah, sebelum tanggal 24 itu aku udah mesen tiketnya itu dari tanggal 22. Jadi itu pas Lebaran ya, hari Sabtu. Aku ngechat agen dari bus tersebut ya. Ngechat agen itu, pertama aku chat siang pak, nih karena itu udah siang ya, setengah 11. Sebenarnya setengah 11 masih pagi ya. Itu nggak dibalas-balas karena aku maklumi karena waktu itu masih Lebaran ya. Lebaran hari pertama mungkin masih sibuk segala macam. Akhirnya jam 2 siang itu ditelepon balik sama agennya, ditelepon bla 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 bla. Terus aku nanya, ada nggak pak keberangkatan untuk tanggal 24 untuk satu orang dari Jakarta Terminal Pulau Gebang menuju ke Malang. Dan akhirnya dia bilang, agennya bilang itu nanti ya saya kabarin. Oke, udah nunggu berapa jam nggak dikabar-kabarin. Akhirnya aku ngechat, mas udah fix atau belum? Jadi chatnya ada sebelah sini ya, udah fix atau belum? Dan akhirnya beliau jawab ada standby atau siap-siap di terminal jam setengah 2 ya. Oke, aku bilang. Nah, selesai sampai situ berarti udah tenang dong. Aku udah punya tiket untuk pulang dari Jakarta ke Malang. Dan ini sedikit pemberitahuan buat teman-teman. Aku naik bus ini, ya, naik bus PO Haryanto itu dari tahun 2011. Waktu itu masih SMP. Itu aku udah sering bolak-balik naik bus PO Haryanto. Sampai hari ini aku masih sering naik bus PO Haryanto. Dan kalau di PO Haryanto itu, sepengalamanku ya, itu aku penumpang itu nggak perlu transfer dulu untuk ngelok tiketnya karena PO Haryanto itu sangat menjunjung tinggi kepercayaan kepada penumpang, kepada langganan-langganannya. Jadi tanpa kita perlu transfer, itu biasanya udah di booking tiketnya dan itu sudah di lock, udah pasti kita tuh mendapatkan tiket tanpa kita harus membayarkan tiketnya itu di awal. Tanpa transfer itu biasanya kita sudah di lock lah sama agennya, seperti itu. Jadi aku cuma jawab oke, aku udah tenang karena aku sudah dapat tiket. Karena biasanya dari dulu itu aku emang selalu seperti itu. Jadi baru ngomong doang, pak tanggal 24 satu orang bla 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 bla, itu biasanya sudah ditulis di manifestnya tanpa kita harus transfer. Jadi nanti bayarnya di agen. Tapi kalau kita mau transfer duluan nggak apa-apa untuk lebih make sure tiket kita. Tapi kalau aku, sepengalamanku itu aku bayarnya selalu di agen. Dan walaupun cuma jawabnya oke, itu biasanya sudah ditulis di manifest. Singkat cerita, tanggal 24 hari keberangkatan, aku jalan dari rumah menuju ke tempat keberangkatanku di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dari rumah aku naik busway ya, naik Transjakarta menuju ke Terminal Pulau Gebang, terus transit segala macam, dan akhirnya sampai juga di Terminal Pulau Gebang. Sampai di Terminal Pulau Gebang, langsung dong aku menuju ke agennya yang berada di lantai 2. Sampai di agennya, aku tanya untuk namaku dan mau melakukan pembayaran. Ternyata di situ ada satu orang bapak-bapak bilang, mas, hari ini tuh nggak ada keberangkatan PO Haryanto menuju ke Malang. Hah? Serius? Ya, aku langsung panik dong karena posisinya hari itu banget, hari keberangkatan banget. Dia bilang nggak ada, padahal H-2 tanggal 22-nya itu agennya bilang ada standby jam setengah 2. Lah kok pas tiba-tiba aku sampai di terminal dibilang nggak ada keberangkatan. Dan ya aku tanya juga, manifestnya ada nggak pak untuk keberangkatan hari ini? Dia bilang nggak ada juga karena hari ini nggak ada keberangkatan bus dari Jakarta menuju ke Malang. Dan bodohnya aku nggak ngecek Traveloka dulu. Biasanya aku ngecek Traveloka apakah ada
keberangkatan atau enggak. Biasanya kalau ada kan itu kursinya ada yang keisi dong sama penumpang. Nah, bodohnya dari tanggal 22 sampai tanggal 24 kemarin aku nggak ngecek Traveloka karena sudah percaya aja kalau namaku udah ada di manifest. Dan akhirnya ya ditolak gitu aja karena dia bilang, "Mas, nggak ada keberangkatan dari Jakarta ke Malang." "Serius Pak, nggak ada?" Aku bilang gitu kan. "Iya, nggak ada." "Loh, tapi ini aku udah booking loh sama Mas ini kemarin tanggal 22. Dijawab lagi sama bapaknya yang ada di agen PO Haryanto. "Lah coba Mas telepon lagi deh ke agennya, soalnya nggak ada hari ini." Padahal agen itu udah bilang standby setengah 2. Kebayang nggak kalau itu korbannya nggak cuman aku, tapi ada banyak orang yang jadi korban yang bilang bisnya ada standby setengah 2. Kebayang nggak kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek yang udah standby di situ, terus mereka nggak ngerti gimana caranya pesan bis lain atau bis lainnya tuh lagi penuh, terus mereka nggak dapat bis untuk pulang ke Malang, Surabaya gitu-gitu. Kebayang nggak kalau itu adalah keluarga yang isinya ada 5 orang, yang mereka kehabisan bis lain juga, yang bis lain juga lagi penuh, terus mereka nggak jadi berangkat hari itu, terus harus pulang lagi atau nginep di Terminal Pulau Gebang. Kebayang nggak? Kalau aku sih nggak apa-apa ya, dan akhirnya ya udah aku disuruh, "Mas telepon lagi aja ke agennya yang kemarin bilang kalau ada bis jam setengah 2 tanggal 24. Ya aku kan orangnya udah malas ya kalau udah kayak gitu, moodnya udah jatuh banget. Dan akhirnya udah tanpa pikir panjang, toh belum bayar juga, aku langsung keliling Terminal Pulau Gebang untuk nyari bis lain yang bisa aku tumpangi jam segitu juga. Ya nggak lama dari jam segitu ya, karena sebenarnya ada kayak bis-bis seperti Damri, Gunung Harta, 27 Trans, KYM, tapi kan mereka berangkatnya sore ya. Aku tuh orangnya nggak betah lama-lama di satu tempat, apalagi tempatnya rame banget. Jadi aku pikir-pikir lagi, buka-buka Traveloka, buka-buka Redbus, dan akhirnya ada bus medali emas. Yaudah langsung menuju ke perwakilan atau agen yang medali emas, langsung pesan tiketnya. Ini kalau teman-teman atau ada pihak dari PO Haryanto yang ngelihat video ini, tolonglah diperbaiki atau gimana gitu. Soalnya entah ini kesalahannya di miskomunikasi antar agen dan kantor pusat atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi kalau yang mengalami seperti ini adalah misalkan kakek-kakek atau nenek-nenek yang nggak ngerti gitu-gitu, atau juga keluarga yang rame-rame terus dia udah datang ke Pulau Gebang tapi dibilang bisnya nggak ada, itu kasihan banget sih. Kalau aku nggak apa-apa lah, yang jelek-jelek dikasih ke aku nggak apa-apa, karena posisinya seperti itu kan, aku lagi sendiri ya, lagi sendiri. Jadi nggak apa-apa misalkan dioper itu aku bisa, pahit-pahitnya aku nggak dapat bis lain, itu aku bisa minta tolong temen kah, atau bikin story, ada yang lagi ke Surabaya ke Malang nggak hari ini, aku numpang, aku bayar gitu-gitu kan, mungkin kalau aku bisa ya. Tapi kalau orang tua yang nggak ngerti, yang nggak ada temen yang nggak bisa minta tolong di sosmed, itu kayak kasihan banget nggak sih, mereka terkatung-katung di terminal, apalagi kalau bis semuanya lagi penuh, kan lagi arus mudik dan arus balik ya, jadi semua bisnya lagi sibuk, dan tiba-tiba kita mendapatkan ketidakpastian di hari keberangkatan. Itu parah banget sih menurutku, itu fatal banget, dan takutnya itu terjadi di orang lain seperti itu. Jadi ini lumayan cerita yang lumayan unik sih, baru pertama kali juga aku ngalamin yang namanya tiba-tiba dibilang bisnya nggak berangkat, padahal udah dikonfirmasi kalau aku disuruh standby jam setengah 2 di Terminal Pulau Gebang. Jadi bingung ya, tanggung jawabnya tuh nggak ada gitu loh. Padahal udah aku tunjukin, "Mas, ini nomornya agennya." Ya, ini nomor agennya, dia bilang setengah 2 standby, dan aku cuma disuruh, "Mas, telepon lagi aja agennya." Gimana ya? Kalau bisnya nggak berangkat, mau aku telepon agennya juga nggak bisa. Orang nggak ada bisnya gitu loh. Jadi kayak useless banget, nggak berguna banget juga aku nelpon si agennya yang itu. Mau tanggung jawab juga tanggung jawab gimana, orang bisnya nggak berangkat ya kan. Jadi ya udahlah, aku cari bis lain aja. Dan aku nih tipikal orang yang penumpang yang tanggung jawab banget sama ketika aku udah mesen. Berapa kali juga sering sih aku udah bayar tapi aku nggak jadi berangkat, jadi batal lunas itu sering banget, dan aku tanggung jawab. Aku nggak mau ngerepotin agennya, aku nggak mau ngerepotin PO-nya. Jadi aku bayar tapi aku nggak berangkat, itu aku sering banget, karena tanggung jawab, walaupun aku penumpang aku tanggung jawab. Dan entah kenapa nih dari PO kok nggak ada tanggung jawab itu gitu, padahal kan ngebawa nama
perusahaan nih si agennya nih, tapi ya gimana ya, agak susah juga ya. Ya semoga dengan adanya kejadian ini bisa menjadi koreksi lagi lah buat agen-agen PO untuk lebih make sure lagi ke penumpangnya. Ya kalau ada, kalau nggak ada. Kalau lagi ragu misalnya bisnya lagi trouble dari timur ke barat, ya dikonfirmasi minimal H-1 dan kasih rekomendasi ke penumpangnya untuk mendapatkan bus yang lain, seperti itu sih. Oke, mungkin gitu aja pesan dari aku, keluh kesah dari aku. Dan biasanya kalau udah dapat kejadian kayak gini aku nggak mau ngonten, tapi entah kenapa teman-teman harus tahu bahwa perjalanan Mas Arkan tuh nggak selalu mulus. Selalu ada cerita kayak gini, tapi jarang sih. Karena ini aku dari tahun 2011 naik PO Haryanto mungkin udah banyak banget, udah berpuluh-puluh kali, baru sekali ini ngalamin. Jadi mungkin ada miskomunikasi di dalam tim PO Haryanto, dari pusat ke agen, dari agen ke kru segala macam, mungkin ada miskomunikasi. Ya semoga adanya kejadian seperti ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Untungnya yang kena seperti ini aku, takutnya yang kena tuh orang lain yang ya seperti tadi orang tua atau yang lagi bawa keluarga banyak. Ya semoga yang kena seperti ini cuman aku. Oke, sekarang kita langsung aja melakukan perjalanan dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Malang Arjosari. Ya, untuk mengembalikan moodku yang sudah hilang tadi, ini aku makan dulu, makan mie di kantin yang berada di bagian belakang dari Terminal Pulau Gebang. Sudah selesai makan, nih aku ke atas lagi untuk mengambil tiket bus medali emas yang akan aku naiki. Jadi seperti inilah tiketnya. Ini ada kupon makannya, berlaku untuk 1 orang, terus ada nomor busnya, ini nomor plat nomornya. Harganya Rp500.000, ini tarif lebaran karena harga biasanya itu 360.000 atau 380.000 gitu. Jadi ini naik karena saat tuslah ya atau lebaran, seperti itu teman-teman. Oke, setelah dapat tiketnya kita langsung aja menuju ke atas, tapi ini kita check in dulu di sini. Setelah check in kita diberikan boarding pass untuk bisa naik ke atas. Jadi kalau Terminal Pulau Gebang ini kalau kita nggak punya tiket dan boarding pass ya kita nggak boleh naik ke atas ke tempat penumpang atau ke tempat keberangkatan seperti ini. Dan ternyata bis yang aku naikin sudah menunggu dan langsung kita diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang itu biasanya ditempuh dengan waktu 12 sampai dengan 14 jam perjalanan. Tapi hari ini karena berlaku sistem one way dari arah timur menuju ke barat ya, dari Kali Kangkung sampai ke Citama atau Cikampek Utama. Jadi hari ini kita akan lewat jalur Pantura dari Cikampek sampai ke Kali Kangkung Semarang. Jadi perjalanannya bisa lama banget. By the way, bis ini menggunakan kursi buatan dari Rimba Kencana yang ada leg rest-nya dan juga bisa di reclining. Selain itu juga di tiap kursinya kita diberikan charger ya atau USB slot. Kemudian nggak habis sampai di situ, kita juga diberikan selimut yang selimutnya berwarna marun seperti ini. Ini selimutnya lumayan tebel, jadi ini akan menghangatkan kita sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur. Kemudian bus ini juga ada fasilitas smoking area dan juga ada toiletnya. Tuh, smoking areanya berada di bagian belakang. Jadi 2 baris di belakang kita. Total ada 32 kursi di bus ini. Baru jalan kita langsung diberikan ini ya bungkusan. Dan ini bungkusannya bagus banget, selamat Hari Raya Idul Fitri dari PO Medali Emas. Dan ini berat banget. Coba ya kita buka ada apa aja di dalamnya. Teman-teman, karena kemarin nggak bisa buka di bus karena besar banget bungkusnya. Dan ternyata isinya ada sebegini banyaknya. Ini ada pop mie ya, mie sedap cup. Terus ada ini cup yang ada kopinya di dalamnya. Jadi ini bisa kita seduh di bus karena di busnya tuh ada dispensernya. Terus ada ini french fries. Ini ada potato bee, ini ada zippy kayak Oreo, ada Hokkaido, ini ada tisu basah, ada logonya medali emas, terus ada Isoplas, ada air mineral dengan merek Tulus, ada roti panggang Aoka rasa coklat, dan terakhir ada
roti gulung Aoka rasa coklat. Jadi ada 9 macam yang kita dapat kalau kita naik bis medali emas nih snacknya. Ini nggak tahu ya, ini memang setiap hari seperti ini atau memang khusus lebaran aja. Karena tote bagnya ini selamat Hari Raya Idul Fitri, terus ada medali emasnya tuh. Jadi ini emang tote bag spesial Idul Fitri kayaknya. Ini tangan hitam banget ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini luar biasa sih, dan aku dulu tuh udah sempat underestimate dengan medali emas, tapi ternyata luar biasa. Snacknya aja kayak begini banyaknya. Mantap medali emas. Nah, enaknya kalau kursi rimba kencana tuh ada gantungan di situ di pegangannya, jadi kita bisa taruh snacknya di sana. Terus juga ada cup holder di sini, dan di bagian bawahnya ada net penyimpanan lagi untuk naro-naro sesuatu yang kecil-kecil, teman-teman. Jam setengah 3 sore ini kita tiba di perwakilan Medali Emas Bekasi Timur. Jadi Medali Emas ini punya ruko sendiri ya di Bekasi Timur seperti ini teman-teman. Dan kalau mau naik dari Bekasi Timur bisa naiknya dari sini. Inilah Bekasi, kota yang ramai dengan para pendatang. Kami seniman bukannya jagoan. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari perwakilan Medali Emas Bekasi Timur. Nggak tahu ya, abis ini ada pemberhentian lagi atau enggak. Tadi habis dari Bekasi ketiduran, ternyata bangun-bangun kita udah ada di Sadang, Purwakarta. Jadi bus ini muter dulu ke Purwakarta teman-teman, untuk mengambil 2 penumpang dari sini. Jadi buat teman-teman yang mau naik medali emas ke Malang, ternyata bisa juga naiknya dari Purwakarta, Sadang ini. Tuh ada perwakilannya di sini. Nggak jauh dari perwakilan yang tadi, ini kita berhenti lagi di rumah makan Cibening Sari. Jadi di sini juga ada banyak banget perwakilan-perwakilan bus. Tuh di sebelah kiri tuh ada banyak banget pokoknya. Dan teman-teman juga bisa naik bis medali emas dari sini. Jam 6 sore ini kita sudah berada di Pamanukan sebelum patrol Indramayu. Jadi inilah untuk one way-nya tuh, tolnya yang ke arah timur ditutup, dijadikan one way dari Semarang Kalikangkung gitu. Tutup semuanya sampai sini, dan juga trafficnya dari arah ke Semarang ya. Arah ke Semarang maksudnya itu sampai ke Salatiga. Wah, belum sampai ke Boyolali malah tuh. Itu oren begitu. Jadi lumayan padat dari Boyolali sampai ke Semarang. Barulah di Semarang kita one way sampai ke Cikampek. Dan akhirnya kendaraan yang dari barat kita full lewat Pantura seperti ini. Jam 18:51 ini kita berhenti. Ini aku belum tahu ini di mana nih. Tapi ini kayak di tempat pemeriksaan gitu ya. Nggak tahu ya. Nanti kita keluar, kita lihat kita berada di mana sekarang. Tapi di sini kita barengan sama Karina Double Decker. Itu sepertinya ke Madura ya teman-teman. Dia lagi berhenti juga di sini. Oke, sekarang kita turun yuk. Penasaran aku, ini ada di mana sih? Yes teman-teman, ternyata kita sekarang berada di rest area Losarang. Jadi ini rest area buat bus-bus yang menunggu untuk diantarkan servis makannya. Dan ini juga rest area buat pengendara-pengendara mobil pribadi yang ingin istirahat bisa di sini. Dan juga ada bis maju lancar juga di sana. Ada Lorena juga tadi. Lorena Karina masuk sini juga. Oke, sekarang kita ngebahas bisnya yuk. Jadi bis ini adalah bis medali emas menggunakan sasis Mercedes-Benz 1525, tapi sudah ditambahkan air suspension. Jadi udah lumayan nyaman lah. Tapi bodinya ini memakai bodi terbaru dari karoseri Tentrem ya. Tentrem Avante H8, dan ini salah satu bodi yang menurutku lumayan enak banget sih. Enak banget lebih tepat ya. Nih ya, Avante H8. Bus ini melayani dari Bogor sampai ke Malang. Kalau nggak salah ini startnya dari Ciawi ya. Terus finishnya di Malang, di Arjosari. Seperti itu teman-teman. Ya enak banget ya kita dapat bis dengan bodi baru. Ini karena aku mau ke toilet, jadi kita lihat-lihat ada apa aja di rest area Losarang ini. Ini ada posko-posko mudik di sebelah sini ya.
Ini ada posko, ada tenda kesehatan, jadi bisa cek kesehatan di sini. Ini ada posko rest area UPPKB Losarang tuh. Itu kayak buat istirahat tidur-tiduran gitu. Dan di sini ada toiletnya, tapi toilet darurat gitu dari truk. Di dalamnya toilet seperti itu. Oke, kita ke toilet dulu, habis itu kita ke masjid. Jadi dari toilet ini ada masjid, musola sih sebenarnya. Musolanya sebelah sini. Oke, kita sholat dulu. Sudah dipanggil untuk naik lagi. Oke, jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan dan Gunung Harta. Wih. Jam setengah 8 malam ya, pas banget nih 19:30 menit. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali dari rest area Losarang. Dan tadi kita diberikan makanan ya teman-teman. Jadi ini makanan dari rumah makan yang diantar ke rest area Losarang itu. Karena kita kan nggak lewatin tol ya. Jadi makanannya diantar ke sini. Oke, selamat makan. Jam setengah 7 pagi ini bangun tidur, tahu-tahu udah sampai di Mojokerto aja. Jadi lumayan memakan waktu sih kalau lewat Pantura. Biasanya sudah sampai sini tuh sekitar jam setengah 4 pagi. Tadi setelah ngedrop penumpang di Mojokerto langsung masuk tol lagi, dan sekarang kita sudah tiba di exit tol Warugunung teman-teman, Surabaya. Akhirnya kita tiba juga di Surabaya ya. Tuh ada bis Harapan Jaya itu ke Trenggalek seharusnya gitu ya. Tuh. Karena ini memakai Mercy 1525 jadi nanjak di Pandaan ini ya, luar biasa. Lumayan effort banget. Jadi ini kita cuma jalan sekitar 40 sampai 50 km per jam aja, bahkan kadang nggak sampai segitu. Nah, ini kita nanjak. Ini jalannya cuma 17, 18, 17 lagi kilometer per jam. Luar biasa. Ngap-ngapan nanjaknya. Jadi tadi kita exit tol di Purwodadi, ini kita melewati Pasar Lawang, dan di sini ada bangunan hotel yang lumayan viral ya saat itu. Ini adalah Hotel Niagara. Teman-teman bisa searching deh hotel ini kenapa viral. Tapi aku penasaran sih, pengen nyobain nginep di hotel ini. Hotel yang bangunannya udah dari zaman Belanda kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang jam 8:42 akhirnya kita finish juga di Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Di depan kita ada bus Gunung Harta dan juga ada Sinar Jaya yang berbarengan finishnya dengan kita. Dan ini dop bagian belakangnya kok kayaknya hilang ya. Semalam kayaknya ada deh dopnya. Tuh harusnya kan merah begini dopnya. Yang belakang nggak ada. Apa jatuh di jalan ya? Ya, by the way, perjalanan bersama bus Medali Mas luar biasa banget, dan aku akuin Medali Mas luar biasa servisnya. Jadi bus Medali Mas ini juga salah satu bus yang aku rekomendasikan buat temen-temen yang mau bepergian dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya. Dan sekarang aku mau naik Grab ke rumah nih karena bawa koper jadi naik Grab. Biasanya sih aku ngegojek aja naik motor.
Oke teman-teman, jadi seperti itu aja perjalanan kita kali ini bersama bus medali emas